Sama-sama pidato, Muldoko bicara Demokrat, di Agus malah ngomongin Muldoko. Ditulis oleh Manuel di seaworld.com. Pidato pertama Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat terpilih lewat KLB Deli Serdang sangat menggetarkan jiwa dan raga. Karakternya begitu nyata, terlihat sangat luar biasa. Sosok bapak yang tidak memikirkan dirinya, namun mendengar aspirasi para simpatisan yang sudah jengah. Jengah dengan kebaperan pemimpin lama yang gak punya strategi politik cerdas selain playing victim Demokrat di oposisi. Tapi oposisi yang bikin gaduh selama ini. Muldoko harus datang untuk menyelamatkan Demokrat. Kalimat-kalimatnya membahana. Saya melihat bahwa Muldoko tidak berpikir banyak tentang dirinya. Apa yang ia pikirkan adalah orang-orang partai yang muak sama cara-cara nggak bagus yang dikerjakan kader-kader yang langsung terjun ke lapangan. Dengan modal info dan arahan dari atas yang juga tidak jelas. Dia mengapresiasi semua orang yang sudah berani memperjuangkan cita-cita untuk kesatuan Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Sebelum Muldoko datang ke Deli Serdang, dia memastikan terlebih dahulu soal keberadaan Munas KLB. Setelah ada kepastian, maka dia sukarela datang ke Deli Serdang walaupun saat itu keadaan sulit. Dia sudah sangat menghargai perbedaan pendapat di KLB ini. Ada yang memilih Muldoko, ada yang memilih Marzuki Ali. Ini adalah demokrasi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memaksa para simpatisan untuk memilih dia. Tapi ia yakin bahwa para pemilih memiliki keyakinan. Pemilih percaya kepada Muldoko punya latar belakang baik di militer dan politik. Untuk kita ketahui bersama, Agus dan Bambang alias SBY itu kan juga berlatar belakang militer. Tapi rasanya kalau dibandingkan Muldoko, mereka kurang greget. Bukan Panglima sih, tapi pernah menjabat Panglima di era Susilo dan Jokowi. Muldoko tidak sombong, dia baik hati. Muldoko membesarkan hati para simpatisan Demokrat, organisasi sayap dan semua DPD, DPT dan berbagainya memiliki kesatuan. Jika semua kekuatan ini punya kesatuan, maka Demokrat dipercaya bisa menjadi sangat kuat. Kesatuan Demokrat ada di kader bukan keluarga. Sekarang kalau kita bicara Demokrat di bawah Agus Bambang, selalu terkait erat dengan Cikeas. Padahal Demokrat kan nggak di Cikeas saja, bukan? Dia mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, untuk sama-sama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat. Tidak ada yang boleh tertinggal, semua harus bersatu padu ajak semua. Ini adalah peluang untuk memajukan Demokrat. Demokrat maju bukan karena keluarga. Itu yang menjadi intinya. Demokrat maju karena kader-kader yang luar biasa. Muldoko tahu persis karena pengalamannya sebagai Panglima dan Kepala Staf Presiden membuat dia paham bahwa pemimpin ini tidak bisa sendiri. Dia mengajak teman-teman Demokrat untuk memahami bahwa kekuatan Demokrat ada di teman-teman. Sebagai Ketua Demokrat, dari provinsi sampai kecamatan, harus merangkul semua. Jika berbicara tentang leadership, kekuatan seorang Panglima ada di pundak komandan. Bukan pundak Pepo. Pemimpin adalah pemimpin. Jika yang dipimpin menjalankan kebaikan, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Karir militer Muldoko baik, tapi dia yakin bahwa pengalaman itu tidak lengkap tanpa ada pengalaman politik. Muldoko sudah berpolitik jauh, dari Hanura sampai saat ini. Jadi, kalau bicara pengalaman politik, hanya nggak ada apa-apanya. Bahkan waktu melihat di hari yang sama, Agus selalu berbicara soal saya, dan saya, soal keluarganya. Di dua pertemuan tandingan itu sama-sama Demokrat sayap NKRI dan Demokrat sayap Cikeas, kita melihat perbedaan jauh. Muldoko bicara tentang Demokrat, bagaimana cara membesarkan Demokrat, bagaimana cara memajukan bangsa ini lewat keberadaan Demokrat. Sedangkan Agus, dia bicara tentang KSP Muldoko. Dia hanya berbicara seputar saya, sudah terlampau jauh kelasnya, satu kelas semut, satu kelas kumbang. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit yang tangguh. Seorang pemimpin tugasnya adalah memberikan penguatan kepada komandan bawahannya. Itulah pemimpin, bukan malah mengecilkan bawahannya. Kayak siapa itu? Hahaha. Pemimpin memberikan energi kepada bawahannya. Inilah yang menjadi semangat. Muldoko pun mengapresiasi para senior sampai jajaran simpatisan atas permintaan mereka. Mereka sudah meminta Muldoko dan mengapresiasi mereka dan ia terima dengan baik. Teriakan 3 kali Demokrat ini membuat semangat Demokrat kembali berjaya. Sifat saya di diri Muldoko sudah sangat terkikis oleh pengalaman. Dia tidak banyak berbicara tentang saya, namun Muldoko berbicara tentang kita, kalian, dan kami.
Atau jangan-jangan ini dendamnya Agus untuk hancurkan Demokrat, karena karir militernya pernah dihentikan untuk hasrat politik DKI yang ternyata gagal. Semoga saja enggak ya, Agus kan baik, hahaha. Begitulah beda. Kisruh Demokrat demokratis versus dinasti oligarki. Bagaimana endingnya? Ditulis oleh Agus Oloan di SeaWorld.com. Tulisan ini hanya menuliskan kisah partai yang sedang berseteru dengan nama Demokrat dari perspektif atau dari kacamata seorang awam. Tulisan ini hanya sekedar penghangat dan meluruskan apa itu arti Demokrat dan bagaimana mengaplikasikan arti dari Demokrat itu sendiri. Atau, paling tidak setelah mengerti dengan arti Demokrat, Partai Demokrat mengganti nama, bukan Demokrat lagi. Nah, sejarah berdirinya Partai Demokrat yang jadi pemenang tahun 2004 dan 2009 akan menjadi sangat penting karena ternyata sekarang terbuka menjadi terang benderang oleh para senior Partai Demokrat yang telah membuka borok-borok lama sehingga SBY bisa melenggang menjadi orang nomor 1 di negeri ini selama 10 tahun. Pun dengan intrik-intrik politik maupun bagaimana seluk-beluk pun bagaimana dia bisa menjadi ketua umum lewat kongres yang digelar tahun 2013 silam di Bali. Nah, melihat dan mengikuti perkembangan kisruh Partai Demokrat ini, maka kita disuguhkan pertanyaan, cerita siapakah yang mungkin paling logika kita terima? Apakah cerita para senior Partai Demokrat yang sudah dipecat secara sepihak, semisal Marzuki Ali, Joni Allen Marbun, Darmizal, Yusudarso, Tri Yulianto, Syofwati Lahmozaib, dan Ahmad Yahya, yang dipecat secara sepihak itu tidak bisa dipercaya? Saya mungkin akan lebih percaya dengan cerita mereka yang berdarah-darah, bersusah payah mendirikan Partai Demokrat, dan SBY hanya mengambil keuntungan, dan bisa menjadi presiden 2 periode berkat 7 orang yang dipecat ini. Nah, inilah yang membuat seorang mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Supasua, ikut berkomentar terkait pemecatan 7 kader senior Partai Demokrat. Masalah pemecatan 7 kader Balelo itu kayak mereka Tuhan saja, tugas Max Supasua, Senin 1 Maret 2021. Hal ini mengingatkan Max terhadap pidato Susilo Bambang Yudhoyono yang sering membawa-bawa Tuhan. Pak SBY kalau pidato suka bilang, Tuhan mencatat apa yang dicatat, Tuhan tahu apa yang terjadi, Tuhan tidak tidur, ungkapnya. Partai Demokrat, kata Max, harus mengakomodiri persoalan yang ada di partai, bukan mengebiri hak kader untuk menyelesaikan persoalan, seperti yang dilakukan belakangan ini. Buktinya, AHY atau Demokrat perintahkan kader untuk lapor diri setiap minggu dan diawasi Satgas, ujarnya. Cara seperti itu merupakan cara mengebiri hak orang. Katanya partai modern, tapi kebiri hak, kan konyol, abal-abal, tukas Max. Dan ini pula yang membuat saya geram, karena masalah internal partai harus dibawa-bawa nama presiden dan istana. Padahal, memang tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Dan andaikan pun Pak Muldoko didabuk untuk jadi calon pengganti AHY, itu wajar-wajar saja. Hak pemegang suara partai agar partai berjalan lebih baik dari sekarang. Politikus Partai Demokrat Max Supasua menyebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko merupakan calon kuat untuk menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kongres Luar Biasa Jumat 5 Maret 2021. Saya kira semua tahu, dan teman-teman wartawan juga tahu, bahwa sejak KLB ini dicetuskan, tokoh pertama yang diusung sebagai ketua umum adalah Muldoko. Kata Max sebelum dimulainya KLB yang diselenggarakan di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat. Seperti dikutip Antara. Kendati demikian, pihaknya tetap mengizinkan dan menerima nama-nama lainnya yang berniat maju menjadi ketum Demokrat versi KLB. Demokrat sejatinya, jika kita ambil terjemahan dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penganut atau pengikut paham demokrasi. Nah, jika dirunuk lagi, maka demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintah rakyat. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, namun kenapa ketika ada sedikit pertentangan pendapat, para petinggi Demokrat langsung menjatuhkan vonis bahwa ketujuh senior dari Partai Demokrat itu dengan tuduhan berkhianat? Kenapa ada pemecatan tanpa prosedural? Dan parahnya pihak SBY dan AHY bermain api
dengan melibatkan pihak berkuasa untuk mengkudeta. Adalah pemikiran picik apabila menyebut PDIP ataupun partai berkuasa ataupun yang berkuasa melakukan pembelian partai, apalagi melakukan campur tangan dalam kudeta yang dimaksud. Lantas, bagaimana ending dari drama partai berlambang Mercy ini? Ya, kalau menurut saya sih, Demokratnya SBY dan AHY harusnya berganti nama karena sudah mengarah ke oligarki dan dinasti, di mana dari SBY ke AHY sehingga kader lain yang lebih punya peluang tertutup. Jadi, Demokrat sekarang ganti nama saja. Kalaupun tidak mau ganti nama, ya serahkanlah ke hasil kongres luar biasa, sehingga Demokrat bisa sehat kembali dan kembali ke jalan benar yang benar-benar demokratis.